PT Supra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tak ada yang bisa menghancurkan kami. Tidak akan ada yang mampu menghancurkan Merak Jingga. Tidak juga Mataram. Tidak. Hei, kalian semua penghuni dasar bumi, segala siluman penjuru Macapada, bangkitlah, bangkitlah. Hancurkan mereka, hancurkan Mataram, hancurkan Rakai Panangkaran, hancurkan. Paduka tidak akan bisa menghalangi beliau. Dendamnya bagaikan dahana selaksa kepundan yang tidak akan membeku karena siraman hujan sepanjang masa. Kebenciannya telah mengkristal seperti batu karang perkasa yang tak akan hancur karena ombak dan badai. Biarkan dia bebas melampiaskan semuanya. Dewata pasti lebih tahu dari segalanya. Hari ini semuanya akan berakhir. Seperti lautan ada pantainya, seperti daratan ada tepinya. Pengembara pun akan berhenti pada tujuannya. Di sini biarlah kita putuskan segalanya. Siapa yang berhak menatap langit cerah dengan sinar matahari di esok hari? Akulah yang berhak. Jiwa langgengku akan membuatmu mampus, Ranggageni. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita, Totot Prambanan. Naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata. Teknik dan montase Novi Mumu. Ilustrasi musik Frans Harius. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-25 dengan judul Menyusun Tembok Reruntuhan. Dalam seri yang kedua ini didukung oleh para pelakon Ferry Fadli sebagai Ranggageni, Amiruddin sebagai Rangkiwa Sukma, Elia sebagai Rakai Galuh, Ashari sebagai Resi Gupta, Harijoko sebagai Ramawisesa, Jumali sebagai Cuta Anabra, Mogan sebagai Kamira, Nanang sebagai Kontal, Eni Budiono sebagai Nyai Putih Suci, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, laraun, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, larauntu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya.
Halai Jod, bener baik kayak Jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Rangkiwa Sukma menarik nafas dan menelan ludahnya. Dia menatap pada Rama Wisesa yang duduk di depannya. Rama Wisesa merasa tegang. Orang tua itu merasakan dan membayangkan bahwa dia harus kembali menjadi orang Mataram dan bertemu dengan keluarganya di Mataram. Dan itu yang tidak dimauinya. Keadaan ruangan pendopo utama menjadi hening. Rangga Geni dan gurunya saling pandang. Sesaat kemudian, terdengar Rakai Galuh mendesah panjang, mengusir kesenyaman. Semoga saja bukan berita yang tidak mengenakan. Katakanlah Ranggiwa Sukma. Iya, semoga saja Gusti. Begini, Tuanku Panjalin berpesan pada hamba bahwa hamba harus kembali ke Mataram bersama pasukan Mataram yang ada di sini. Arti kata pasukan Mataram yang ikut ke Merak Jingga dimohon kembali lagi ke Mataram. Tentu saja setelah semua urusan di sini selesai. Ranggiwa Sukma, bagaimana dengan Paman Wisesa? Apakah beliau juga akan ditarik ke Mataram sesuai dengan jabatan beliau sewaktu diangkat oleh Ki Panjalin? Maaf Gusti, untuk Paman Perwira Rama Wisesa diberi kesempatan untuk memilih. Apakah tetap di Merak Jingga ataukah ikut dengan hamba ke Mataram? Maaf semua. Tuan Panjalin ternyata memiliki pemikiran dan pandangan yang bagus. Sekarang terserah pada Sang Rama. Apakah dia mau tinggal di sini ataukah pulang ke tanah kelahirannya di Mataram? Iya, sekarang silakan kau memilih Rama Wisesa. Apakah mau di sini ataukah di Mataram? Terima kasih Gusti Prabu. Kalau hamba diberi kesempatan memilih, memang hamba tidak akan menyia-nyiakannya. Karena semuanya menyangkut kehidupan hamba di masa datang. Mataram memang tempat kelahiran hamba. Di sana hamba dibesarkan. Dalam buayan Ibunda dan Ramanda. Dan di sana juga hamba merasakan semua duka dan suka. Tapi tanah Merak Jingga telah memberi hamba banyak pelajaran tentang arti hidup. Merak Jingga telah memberikan sesuatu yang tidak hamba dapatkan di Mataram. Maka itu dalam kesempatan memilih ini, hamba akan memilih Merak Jingga. Nah, Ranggiwa Sukma, kau sudah mendengar sendiri dan sampaikan pada Panjalin bahwa Rama Wisesa memilih Merak Jingga. Baik Gusti Prabu, hamba akan sampaikan semua. Terima kasih Paman Wisesa. Ternyata Paman begitu mencintai Merak Jingga. Tadi kalau Paman memilih Mataram, aku akan merasa begitu kehilangan. Maaf, Namas Gusti. Hamba masih begitu rindu ingin kembali ke Karanggombak. Ingin menebus semua dosa dan kesalahan hamba pada para penduduk desa Karanggombak. Karena hamba mereka semuanya menderita. Bukan karena Paman, tapi karena kita semua. Karena keadaan yang memaksa. Tapi sekarang Paman punya kesempatan untuk itu. Untuk melakukan penataan yang sesungguhnya terhadap Karanggombak. Terima kasih, Nak Mas Gusti. Paman bisa menata Karanggombak dari sini.
Paman bisa melakukannya dari keraton Merakjingga ini? Hamba tidak mengerti. Paman Wisesa, karena aku telah sah diangkat oleh Ramanda dan Gusti yang mulia Rakai Panangkaran, maka dengan itu aku membutuhkan bantuan. Aku akan mengambil beberapa pembantu untuk menemaniku menjaga Merakjingga. Mulai hari ini pamanku angkat menjadi perwira di Praja Mangkunegara. Hidup Merakjingga! Nah, mendekatlah kemari, Paman. Terima kasih, Gusti Prabu Rakai Langit. Hamba tidak menyangka mendapatkan anugerah seperti ini. Ini bukan anugerah, tapi memang selayaknya Paman mendapatkan semuanya. Karena sebagai seorang pendekar, Paman tidak akan bisa bebas untuk melakukannya. Meskipun aku membenci segala macam aturan, tapi sekarang mau tidak mau, aturan itu harus dipakai. Karena memang begini kenyataannya tradisi keraton. Tradisi para bangsawan keraton. Nah, Paman, duduklah di sini. Berikut ini, aku akan mengangkat beberapa orang lagi untuk membantuku. Maaf anakku. Dalam hal pemilihan, aku tidak mau kau libatkan. Karena setelah semuanya selesai, aku akan kembali ke Bukit Keraton, menyepi di sana. Aku hanya akan berdoa untuk kesejahteraanmu di sini. Terima kasih, Guru. Aku bisa mengerti keinginanmu itu. Karena dulu juga Guru pernah berkata padaku, alangkah indahnya dan nikmatnya hidup ini kalau kita bisa tinggal dan menghabiskan sisa hidup kita di tempat yang kita cintai. Nah, untuk berikutnya, aku akan mengangkat Paman Cutak dan Paman Kanira menjadi perwira menengah yang memimpin pasukan berkuda dan pasukan prajurit pejalan kaki. Lalu Kontar untuk mengepalai bidang keperwiraan Telik Sandi. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larai sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macam, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Kalai Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Farbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Rangga Geni terus memilih orang-orang yang dikiranya cocok dan bisa membantunya untuk memerintah Merakjingga. Saat matahari mulai memudar, barulah pertemuan di ruangan pendopo utama itu selesai, dan semuanya kembali ke tempat mereka masing-masing.
Ketika malam tiba, orang-orang keraton Merak Jingga semuanya membicarakan pengangkatan para pembantu Rangga Geni. Semuanya menyambut dengan sukacita. Ada yang berpesta kecil-kecilan. Ada yang hanya bicara sambil minum-minum di sudut taman keraton. Sementara itu di ruang kesatriaan yang ditempati oleh Cutak Anabrang dan Kanira serta Konta, tampak ketiganya duduk menyandar dengan minuman di tangan. Kanira dan Kontar, aku merasakan semuanya ini bagaikan sebuah mimpi. Paman, kenapa Paman berkata demikian? Bukankah memang hal seperti ini yang kita impikan, yang kita dambakan? Tak ada yang paling membahagiakan bagi seorang pemuda selain menjadi prajurit, apalagi menjadi perwira. Kita berada jauh di atas apa yang pernah kita angan-angankan, Paman. Apakah ini yang selalu kau angan-angankan selama ini, Kontar? Iya, benar Paman Kanira. Kontar, kau tidak tahu kedudukannya sebenarnya. Kita berkenan lantaran dia Ayu pengukir yang membuat kita bertemu dan saling kenal. Kontar, ketahuilah, aku dan Kanira dulu pernah masuk ke ruangan kesatriaan ini. Kami pernah dibawa oleh para pengawal Rakai Mahisa dan dijebloskan ke ruangan bawah tanah. Ke sebuah sumur yang penuh dengan ular. Kami disekap dengan maut di sekitar kami. Tapi sekarang, malam ini kami tinggal di sini dalam bentuk yang berbeda. Kau bisa bayangkan hal itu, bukan, Kontar? Semua yang dikatakan oleh Cutak Anabrang benar, Kontar. Kami pernah menunggu ajal di sini. Aku mengerti, Paman. Aku mengerti perasaan Paman berdua. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Ini bukan mimpi, Paman. Paman berdua dan aku baru saja diangkat tadi siang oleh Rangga Geni. Maksudku Gusti Rake Langit. Sejak sekarang kita tidak bisa memanggil beliau dengan nama seperti dulu. Kita tidak bisa bergurau seenaknya seperti dulu. Dulu kita boleh mencolek pipinya, meninju pangkal lengannya. Tapi sekarang kita harus menghormatinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuan Rama Wisesa. Iya, kita sekarang tidak bisa bebas lagi. Semuanya sudah diatur adat dan tata krama. Kita sekarang adalah abdi, para pembantu beliau. Kalaupun Gusti Rakai Langit memanggil kita paman, namun itu adalah haknya. Dia bisa memanggil kita apa saja. Tapi aku rasa beliau tidak akan berubah. Iya, aku juga merasa demikian. Gusti Rangga Geni tidak akan berubah. Untung saja Dewata memberiku umur panjang, tidak tewas dalam peperangan. Coba kalau saja satu di antara kita ada yang tewas, maka kita tak akan menyaksikan semua ini. Kita tidak bisa merasakan betapa nikmat dan enaknya tinggal di keram. Sekarang ini kita memang orang-orang yang lucu. Lucu sekali. Loh, kenapa kau tertawa, Cutak? Apakah ada yang lucu? Iya. Kita inilah yang lucu. Bayangkan, kita semua diangkat menjadi perwira. Aku perwira pasukan berkuda. Kau perwira pasukan prajurit pejalan kaki. Dan kau perwira trek sandi. Tapi mana prajurit-prajuritnya? Merak Jingga tidak memiliki prajurit. Iya. Kita lucu. Kalau begitu, kita harus membicarakannya kepada Gusti Rangga Geni. Ya. Sebentar. Sudah aku katakan, sekarang kita berbeda. Kita tidak seperti dulu lagi. Sekarang semuanya sudah melalui tata krama keraton. Kita harus melapor dulu pada Tuan Perwira di Praja Mangkunegara. Atas pertimbangan dan persetujuan beliaulah, baru kita mendapat kepastian tentang para prajurit Mataram. Kalau begitu, kita bisa menemui beliau sekarang. Beliau kan tinggal di sebelah sana. Iya. Di dekat gedung Sri Katon. Ya, memang ada baiknya kita menemui beliau. Nanti kita minta pertimbangan beliau. Apakah kita perlu menemui Gusti Prabu atau tidak? Aduh Gusti, karo apa ki obate Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh.
kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Sementara itu di keraton utama, Rangga Geni sedang duduk bersama Nyai Putih Suci dan gurunya Resi Kuda. Ketiganya tampak berbincang-bincang dengan bersungguh-sungguh. Guru dan Ibu, bagaimana tanggapan kalian terhadap apa yang kulakukan tadi siang? Apakah ada kesalahan yang kuperbuat? Anakku, kau telah melakukan sesuatu yang terbaik. Aku sudah bicara dengan Ramandamu dan ibu angkatmu Nyai Putih Suci. Kalau mereka berdua menjadi raja, mereka pun akan mengangkat orang-orang yang kau angkat untuk mendampingimu. Kau telah melakukan sesuatu yang terbaik. Tak ada yang menyesalkannya. Matamu begitu tajam, anakku. Iya, anakku. Aku begitu bangga padamu. Dan rasanya aku tidak perlu lebih lama lagi tinggal di sini. Kasihan adik seperguruanmu, dia Ayu Pengukir. Dia pasti menungguku saat ini. Dia pasti sangat cemas. Dan pasti bertanya-tanya tentang peperangan Merak Jingga dan Mataram. Dia harus mengetahui semuanya. Aku juga akan menceritakan tentang dirimu yang telah berkumpul kembali bersama Ramanda dan ibundamu. Aku memang merindukan Nimas Ayu Pengukir. Tapi untuk beberapa hari ini, aku harap ibu jangan pulang dulu ke hutan Manabaya. Apa yang dapat ibu lakukan di sini, Rangga Geni? Aku rasa keadaan di sini akan membuat tulang menjadi lemah. Tidak ada yang bisa diperbuat. Udara di sini terlalu dipenuhi dengan segala macam tata krama. Iya, aku mengerti perasaan ibu. Tapi begini ibu, dan juga guru. Aku tadi setelah mengangkat mereka semua untuk menjadi pembantuku di sini, aku jadi tertawa. Bayangkan, mereka yang kuangkat untuk mendampingiku tidak memiliki siapa-siapa. Merak Jingga tak ada prajurit. Semuanya mendekam di ruang tahanan. Yang ada sekarang ini adalah prajurit Mataram. Dan mereka akan pulang ke Mataram. Rangga Geni. Kenapa kau jadi bingung? Banyak rakyat atau pemuda yang butuh pekerjaan pada saat-saat seperti ini. Kenapa tidak diadakan sayembara penerimaan prajurit kerajaan? Aku yakin akan banyak yang datang untuk mendaftar. Akan banyak yang ingin menjadi prajurit dan pengurus keraton. Lalu kita tinggal memilih siapa yang akan dijadikan prajurit. Lalu
siapa yang akan dijadikan pembantu, para perwira dan punggawa yang kau tunjuk. Dan untuk mereka yang mendapat jabatan di atas, perlu melalui beberapa syarat lagi. Apa yang dikatakan gurumu benar, anakku. Yakinlah, begitu kau buat sayembara, maka akan banyak yang datang kemari untuk mendaftar jadi prajurit dan pekerja istana. Dan kau harus memahami jiwa dan perasaan mereka. Usahakan untuk tidak menelantarkan mereka. Karena yang datang kemari pasti membawa harapan dan keinginan untuk bekerja. Ranggageni mengangguk-angguk perlahan. Dipandanginya wajah Nyai Putih Suci dan gurunya secara bergantian. Setelah itu Ranggageni menatap keluar. Dari jendela ruangan dia memandang bintang yang berkedip. Dan telinganya masih menangkap suara tawa para prajurit di sekitar keraton. Namun di saat itu mendadak dari luar masuk seorang prajurit. Prajurit itu membungkuk dengan hormat di hadapan Ranggageni. Ada apa, prajurit? Kita kan sedina siji. Sehat awake. Lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkap pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Perbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilaporkan oleh prajurit dalam itu? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.